Aku tuh punya hutang, Mbak. Karena hutang-hutangnya banyak ya, jadi kepikiran karena ada hutang-hutang yang harus dibayar, jadi nggak karu-karuan ya. Sebelum kenal selawat itu, yang namanya punya hutang ya setiap hari ditagih yang masih penagih hutang itu. Dan memang hutang-hutangnya udah harus dibayar ya, gimana lagi. Memang itulah takdir saya, Mbak. Sebelum mengenal sholawat, pikiran jadi kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat dan sholawat Jibril lagi ya, karena dengan keberkahan sholawat pikirannya jadi lebih tenang. Dengan keberkahan sholawat yang tadinya hatinya galau jadi lebih adem. Berkah sholawat hutang-hutangnya lunas. Dan keberkahan dari sholawat itu yang biasanya setiap hari nagih-nagih hutang, ternyata Allah berikan kemudahan untuk membayar hutang-hutang tersebut ya. Allah berikan rezeki untuk melunasi hutang-hutang tersebut berkah sholawat. Itulah kedahsyatan sholawat. Sedangkan kita males aja untuk berselawat ya. Padahal waktu kita tuh banyak banget untuk berselawat. Kalau kita setiap hari rajin baca sholawat, istiqomah sholawat, Allah mudahkan urusan kita. Berkah sholawat, Allah selalu menolong kita. Kalau kita berselawat, Allah juga berselawat pada kita ya. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril dan sholawat munjiat dari Kak Nanda. Assalamualaikum Mbak Vena, perkenalkan ya, nama saya Nanda. Saya memiliki hutang ya, sebelum kenal sholawat itu saya punya hutang. Dan hutang-hutang itu harus dibayar karena setiap hari ditagih sama si penagih hutang itu ya. Dulu sebelum mengenal sholawat tuh rasanya banyak sekali pikiran karena punya hutang. Karena hutang-hutang itulah pikiran tuh jadi puyeng. Karena banyak hutang itulah pikiran jadi nggak karuan. Dan karena hutang-hutang harus dibayar dan nggak ada yang mau dibuat bayar hutang-hutang saya itu, akhirnya ya bikin mumet, bikin nggak karu-karuan dah Mbak. Dan setelah saya mengenal sholawat ya, ternyata beda. Dulu kepengen usaha, tapi usaha apa gitu ya, untuk membantu perubahan ekonomi lebih baik lagi. Akhirnya saya bersolawat. Nah, setiap hari saya keberdengar sholawat ya. Saya baca sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjiat 500 kali. Karena saya dengar dari ceramah Al-Muhammad Syekh Ali Jabir bahwasanya sholawat, ayo sholawat, jangan tinggalkan sholawat Jibril 1000 kali katanya. Dan saya juga setiap hari bersolawat munjiat 500 kali, makanya subhanallah. Tapi saya selalu menyepi, di saat sepi itu selalu bersolawat munjiat 500 kali dan sholawat Jibril. Akhirnya saya nggak berhenti untuk bersolawat, setiap waktu saya sholawat. Dan waktu itu sholawat saya tuh belum rutin ya. Waktu baca sholawat sebelum kenal Muhammad Syekh Ali Jabir itu, saya sholawat tapi sholawat saya tuh berantakan. Dan mungkin karena saya kurang berselawat ya, Allah berikan saya ujian yakni hutang. Bahkan bukan cuma hutang di orang-orang aja, tapi hutang-hutang riba juga ada Mbak. Nah, akhirnya nih saya usahakan untuk istiqomah baca amalan dari Syekh Ali Jabir, ini sholawat Jibril dan sholawat munjiat 500 kali agar hutang-hutang saya itu lunas. Saya minta sama Allah agar Allah melunasi semua hutang-hutang saya. Dan saya bersolawat munjiat 500 kali dan sholawat Jibril 1000 kali itu. Kemudian saya berdoa pada Allah, ya Allah izinkan aku mendapatkan penghasilan sendiri tanpa meninggalkan keluarga, tanpa meninggalkan rumah, agar ekonomi makin membaik, agar kami terhindar dari hutang-hutang riba ataupun hutang-hutang di perorangan. Dan
agar kami terhindar dari menyusahkan orang lain. Dan alhamdulillah tetap saya gebar dengan sholawat. Setelah berdoa itu saya gebar dengan sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali. Dan berkah sholawat Jibril dan sholawat munjat 500 kali, sholawat Jibril 1000 kali, alhamdulillah saya sholat bisa di awal waktu. Dan berkah sholawat Jibril dan sholawat munjat 500 kali, sholawat munjat 500 kali dan sholawat Jibril 1000 kali, pelan-pelan hutang-hutangku itu lunas. Dan setiap hari alhamdulillah bisa sedekah ya, walaupun nggak banyak. Dan akhirnya Allah memberikan petunjuk pada saya, dan alhamdulillah aku beli jajanan snack-snack itu di agen snack-snack itu yang isi 5 kiloan itu. Kemudian jajanan itu aku bungkusin kecil-kecil, kemudian aku jual di sekolahan TK dan sekolahan anak sekolah itu. Dan Masya Allah tabarakallah ya, alhamdulillah berkah sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali yang dari amalan Syekh Ali Jabir, yakni sholawat Jibril 1000 kali, alhamdulillah dagangan saya laris manis Mbak. Masya Allah, alhamdulillah sekarang saya usahanya seperti itu Mbak, cuma jualan jajanan di anak TK dan di sekolah, di tempat anak sekolah. Itulah keberkahan dari sholawat Jibril 1000 kali dari Al-Imam Syekh Ali Jabir dan sholawat munjat 500 kali. Alhamdulillah hutang-hutang saya lunas. Dan alhamdulillah berkah sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali, setiap hari saya nggak ditagih hutang lagi ya. Berkah sholawat Jibril dan berkah sholawat Jibril 1000 kali dari Syekh Ali Jabir dan sholawat munjat 500 kali itu, alhamdulillah dagangan saya laris Mbak Vina. Dan terima kasih ya Mbak Vina, berkah sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali yang dibacakan Mbak Vina ini, semoga Mbak Vina membacakan testimoni keajaiban sholawat dari saya ini, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bahagia keluarganya. Amin. Ini ya Mbak Vina, semoga saya bisa istiqomah meskipun hutang-hutang saya lunas, meskipun udah nggak punya hutang lagi, meskipun udah nggak hutang riba lagi. Terima kasih, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Nanda atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril 1000 kali dari amalannya Almarhum Syekh Ali Jabir dan sholawat munjat 500 kali, hutang-hutangnya lunas, hutang-hutang riba juga lunas. Dan berkah sholawat itu pelan-pelan hutang-hutangnya Allah bereskan. Itulah teman-teman, kalau setiap hari istiqomah sholawat ya, sholawat Jibril 500 kali ya, sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali seperti Kak Nanda itu, Allah lariskan dagangannya. Kak Nanda baca sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali, kemudian berdoa sama Allah, minta usaha di rumah tanpa meninggalkan keluarga. Dan ternyata beliau setelah berdoa itu pada Allah, ternyata beliau tuh lanjut kepada dengan sholawat, yakni sholawat dari Syekh Ali Jabir, yakni sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali. Atas izin Allah berikan petunjuk pada beliau, yakni beliau tuh beli dagangan di agen-agen jajanan gitu, kemudian dibungkusin kecil-kecil, dijual di sekolah TK dan sekolah di tempat anak-anak sekolah. Dan qadarullah berkah dari sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjat 500 kali, ternyata dagangannya laris ya teman-teman. Subhanallah. Saya juga pernah dengar ya ceramahnya Almarhum Syekh Ali Jabir, bahwasanya setiap hari kita diupayakan untuk membaca sholawat ya. Dan jangan tinggalkan sholawat Jibril 1000 kali itu. Seingat saya dari ceramahnya Almarhum Syekh Ali Jabir, subhanallah, kalau kita setiap hari baca sholawat, istiqomah sholawat seperti Kak Nanda itu tadi ya, walaupun masih mampu baca sholawat Jibril 1000 kali dari amalannya Syekh Ali Jabir dan sholawat menjadi 500 kali, ternyata Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah bereskan hutang-hutangnya perlahan ya. Dan berkah sholawat Jibril 1000 kali dari Almarhum Syekh Ali Jabir dan sholawat menjadi 500 kali, Allah lariskan dagangannya. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat Jibril 1000 kali, amalan dari Syekh Ali Jabir dan sholawat munjat 500 kali dari Kak Nanda itu tadi bisa menginspirasi kita semua.
Semakin banyak kita baca salawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.